Kami pagi ini baru saja diterima Bapak Presiden di Istana Bogor dalam rangka Kepres nomor 18 tentang tim percepatan pengembangan vaksin COVID-19. Di dalam rapat terbatas tersebut, Bapak Presiden memberikan arahan agar tim segera bekerja cepat, terutama untuk pengembangan bibit vaksin merah putih, di mana bibit vaksin itu diteliti dan dikembangkan oleh institusi di dalam negeri. Nah, dalam kesempatan tadi pagi, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa Lembaga Eijkman sudah memulai upaya pengembangan vaksin merah putih dengan platform protein rekombinan, dan saat ini prosesnya sudah mencapai 50% dari tugas Lembaga Eijkman mengembangkan bibit vaksin itu di laboratorium, di mana targetnya akhir tahun ini uji pada hewan sudah bisa diselesaikan, sehingga awal tahun depan, sekitar bulan Januari, Lembaga Eijkman bisa menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma untuk kemudian dilakukan formulasi produksi dalam rangka uji klinis, baik uji klinis tahap 1, 2, dan 3, dan setelah uji klinis itu selesai dan BPOM menyatakan bahwa vaksin ini aman untuk digunakan dan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh terhadap COVID-19, maka akan dilakukan produksi dalam jumlah massal oleh PT Bio Farma juga. Nah, perkiraannya di triwulan keempat 2021 kita bisa memproduksi dalam jumlah besar dan nantinya akan melengkapi vaksin COVID-19 yang awalnya akan didatangkan dari kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan Sinovac, China, dan dengan G42 yang berasal dari United Arab Emirates. Nah, harapannya tentunya proses vaksinasi nantinya bisa segera dikerjakan. Selain itu, kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa bibit vaksin yang dikembangkan dengan vaksin merah putih itu menggunakan isolat virus yang beredar di Indonesia, sehingga kita berharap vaksin merah putih itu akan cocok untuk menjaga daya tahan tubuh warga negara Indonesia terhadap COVID-19 itu sendiri. Dan untuk menunjang produksinya, selain Bio Farma yang tahun depan berencana bisa memproduksi 250 juta dosis per tahun, kami di dalam konsorsium vaksin merah putih juga akan mengundang beberapa perusahaan farmasi swasta untuk ikut memproduksi vaksin COVID-19. Sejauh ini sudah ada 3 perusahaan yang potensial, tetapi tentunya mereka harus segera mengurus izin ke BPOM untuk cara pembuatan vaksin yang baik. Demikian juga mereka harus menyiapkan line of production khusus untuk vaksin COVID-19 ini. Dengan tambahan dari swasta tersebut, kita harapkan Indonesia mempunyai kemandirian di dalam penyediaan dan pengembangan vaksin COVID-19 ini, dan yang harus diperhatikan juga dari penelitian di tahap awal, ada kemungkinan pemberian vaksin ini bisa lebih dari sekali untuk setiap individu. Jadi kalau penduduk kita itu sekitar 270 juta pada hari ini misalkan, maka yang harus divaksinasi nanti atau vaksinasi yang harus diberikan berarti minimal 540 juta. Dan otomatis ini membutuhkan kapasitas produksi yang besar, dan karena itulah kami mengajak Bio Farma untuk melakukan ekspansi dan perusahaan-perusahaan swasta lain untuk ikut mendukung. Nah, itulah yang tadi disampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden meminta agar kita bekerja dengan cepat, tetapi yang paling penting mengikuti segala prosedur, karena vaksin itu tentunya harus aman, ya, tidak ada efek samping yang membahayakan, dan satu lagi tentunya vaksin itu diharapkan akan manjur atau berkhasiat
untuk memperkuat daya tahan tubuh kita menghadapi virus COVID-19 yang kita tidak tahu akan berapa lama berada di dunia ini. Ya. Yang paling penting adalah vaksin kita kembangkan dalam rangka memperkuat daya tahan tubuh manusia dalam menghadapi COVID-19. Demikian yang bisa kami laporkan pada kesempatan kali ini, di mana pada rapat tadi komite atau tim percepatan penanggulangan vaksin diwakili oleh saya sendiri selaku ketua atau penanggung jawab, kemudian 2 wakil ketua, Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Menteri BUMN, serta Ketua Pelaksana Harian, Prof. Ali Gufron, dan juga Prof. Amin Subandrio, selaku Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, dan Ibu Penny, selaku Kepala BPOM yang nantinya akan mengawal proses uji klinis dari awal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.